Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi 22. Kali ini saya Nur Halimah akan membahas mengenai sektor ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam distribusi sumber daya yang terbatas untuk memungkinkan konsumen dapat mengoptimalkan kepuasannya, serta produsen dapat memaksimalkan keuntungannya dan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai scarcity and choice. Hubungan antara kelangkaan pilihan dan kesempatan. Kelangkaan pilihan dan kesempatan saling berkaitan, sehingga hal ini menjadi fokus utama dalam ilmu ekonomi. Salah satu pengaruhnya yakni adanya perbedaan sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Sumber daya yang terbatas dapat dikatakan sebagai kalangan yang bergantung pada waktu, tempat, juga individu. Adapun sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Kelangkaan sumber daya membatasi perilaku tiap individu karena tidak bisa memiliki segala hal yang diinginkan. Kelangkaan membuat individu memiliki keputusan ekonomi atau pilihan. Kelangkaan sumber daya menjadi manusia harus memilih dan mencapai hal yang diinginkan. Contoh, pilih tiap individu tidak hanya dibatasi oleh sumber daya ekonomi, namun pilihan tersebut memiliki hal lain seperti politik, hukum, tradisi, dan pertimbangan moral. Pilihan yang dilakukan setiap individu akan menimbulkan biaya kesempatan. Beberapa besar biaya kesempatan yang terlibat akan ditentukan oleh tingkat produksi jenis barang. Jika disimpulkan, alasan mengapa fokus dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan, pilihan, dan kesempatan, yakni karena semuanya saling berkaitan dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Nah, berbicara tentang ilmu ekonomi, Rekso Pariyitno pada tahun 1989-1992 mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya mengadakan pemilihan di antara sebagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedianya relatif terbatas. Sedangkan menurut Sichat dan Arnold pada tahun 1991, ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mengaji orang secara perseorangan dan kelompok masyarakat dalam menentukan suatu pilihan. Sedangkan menurut Sukirno pada tahun 1994, teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang dapat terwujud dan di mana keadaan ekonomi tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan sebagai suatu ramalan-ramalan. Kemudian menurut P.A. Samuelson dalam Sukirno mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat suatu pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan dapat mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi di waktu sekarang dan di waktu masa yang akan mendatang kepada sebagian individu dan golongan masyarakat. Jika dilihat dari pendapat tersebut dapat didefinisikan
atau dirumuskan sebagai ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan di antara berbagai alternatif pemanfaatkan sumber daya yang terbatas ini untuk memproduksi barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas saat ini dan di masa yang akan mendatang. Definisi ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3 makna, yaitu sumber daya terbatas. Sumber daya atau faktor produksi merupakan segala sesuatu yang tersedia di dalam dan atau di masyarakat dan dapat digunakan untuk kegiatan produksi, yaitu menambah kegunaan atau menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada yang nomor 2, kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya yang tersedia di masyarakat terbatas jumlahnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kebutuhan manusia yang tidak terbatas merupakan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa yang beragam. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan untuk memprediksi kebutuhan manusia di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, produksi. Produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa. Manusia memiliki beberapa alternatif pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan ekonomi. Jika pelaku ekonomi telah menetapkan pilihan untuk memanfaatkan sumber daya serta pengetahuan tentang alokasi sumber daya, maka kegiatan produksi dapat dilakukan. Produksi barang atau jasa ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Hasil produksi tersebut berupa barang atau jasa, kemudian didistribusikan kepada masyarakat demi mendatangkan keuntungan bagi pelaku ekonomi. Kemudian kita akan membahas mengenai teori ekonomi, yang mana terdiri dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Makro berarti besar, sehingga jika didefinisikan teori ekonomi makro mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara totalitas atau secara keseluruhan. Teori ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini ditinjau dari hubungan atau dampak secara menyeluruh tindakan produsen, konsumen, pemerintah, dan kegiatan perdagangan luar negeri terhadap perekonomian. Ekonomi makro adalah suatu interaksi produsen dan konsumen dalam sebuah masyarakat, negara, atau dunia, serta peranan pemerintah dalam menentukan apa yang diproduksi, kemudian berapa banyak produksi yang dibutuhkan, dan bagaimana pendistribusian barang atau jasa di masyarakat. Ekonomi makro juga mempelajari tentang pendapatan nasional, tabungan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, investasi nasional, jumlah uang beredar, stabilitas harga, tingkat bunga, hutang pemerintah, inflasi, tingkat pengangguran, dan konsumsi masyarakat suatu negara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas teori ekonomi mikro. Mikro berarti kecil, sehingga dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Teori ekonomi mikro
dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku tentang pilihan-pilihan ekonomis, perilaku-perilaku ekonomi atau unit-unit membuat keputusan individu dalam perekonomian, yang mana produsen, konsumen, dan pemerintah, dan bagaimana perilaku tersebut dapat menciptakan pasar. Materi yang pembahasannya mengenai ekonomi mikro antara lain bagaimana konsumen individu membelanjakan pendapatan perilaku produsen yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini produsen bersifat individu. Kemudian, kegiatan pemerintah dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja. Ekonomi mikro ini juga mempelajari antara lain teori konsumen, teori badan usaha, teori harga pasar, serta teori distribusi pendapatan dan teori keseimbangan umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekonomi normatif atau normative economics, di mana etika ekonomi melibatkan pemeriksaan masalah ekonomi yang memerlukan penilaian yang mana nilainya tersebut secara kontroversial. Ilmu ekonomi secara normatif membahas tentang pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam cari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perekonomian atau sistem ekonomi. Sistem perekonomian suatu negara itu berbeda-beda. Setiap negara memilih dan memiliki corak dan sistem perekonomiannya sesuai dengan keadaan masing-masing suatu negara. Yang pertama ada sistem kapitalisme. Kapitalisme dicirikan dengan kepemilikan pribadi atas sebagian besar faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Individu bergerak untuk berproduksi dengan motif keuntungan. Produksi diarahkan oleh sistem harga. Banyak orang berkompetensi untuk mendapatkan uang. Peran pemerintah sekecil mungkin untuk mendapatkan uang. Yang mana peran pemerintah memastikan bahwa semua orang taat pada aturan yang berlaku. Sistem ini pertama kali muncul di Cina atau satu dekade kemudian menyebar ke Uni Soviet dan Eropa Timur. Sebagian besar negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa adalah penganut demokrasi. Kadangkala diktator kapitalisme berkembang ke demokrasi kapitalis. Contoh terjadi di negara Taiwan, Korea Selatan, Indonesia tercinta, dan Filipina, dan juga Chili. Yang kedua yaitu sistem komunisme. Sistem ini menghapus atau meniadakan kepemilikan pribadi. Menurut Karl Marx, negara memiliki dan mengelola sebagian besar faktor produksi dan kegiatan distribusi. Perbedaan besar antara ekonomi Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah konsumen barang dan atau jasa diproduksi. Pasar sebagai pendorong pemerintah dan penawaran untuk menentukan apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang akan diproduksi di Amerika Serikat. Tetapi sebuah badan perencanaan pembangunan di Uni Soviet menetapkan apa dan berapa banyak produksi. Dampaknya, pusat perencanaan akan berusaha untuk mengarahkan proses produksi dan pendistribusian
yang bekerja secara otomatis dan ekonomi pasar. Yang ketiga, fasisme. Pada masa Nazi di Jerman, kepemilikan sumber daya ada di tangan pribadi masyarakat, sementara pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi. Fasisme telah mematikan anti-komunis, tetapi juga secara lengkap tidak toleran terhadap semua bentuk oposisi. Negara dengan satu partai, tekanan kebebasan ekonomi, dan orientasi militer tetap menjadi tanda dari fasisme ini. Kemudian ada yang keempat, sosialisme. Pemerintah Uni Soviet menunjukkan diri mereka sebagai sosialis dan negara mereka disebut dengan the Union of Soviet Socialist Republic atau USSR. Perekonomian beberapa negara seperti Swedia, Kanada, Inggris, dan Prancis digambarkan sebagai sosialis tidak hanya oleh pengelola negara tetapi juga pengamat dari luar. Karakteristik dari sosialisme yaitu kepemilikan pemerintah atas sebagian sumber daya. Perencanaan pemerintah memegang peran yang sangat besar. Redistribusi skala luas dari pendapatan orang kaya, baik kepala atau kepada kelas menengah, kelas pekerja dan rakyat miskin. Okay, that's all for me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.